wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Nadia Rahmita. Sekarang aku ingin menjelaskan tentang salah satu tenses yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu simple present tense. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, karena itu sangat membantu aku supaya channel ini bisa berkembang. Thank you. Ya teman-teman, kita sampai ke penjelasan simple present tense. Tenses itu sebenarnya ada banyak ya, kurang lebih ada 16 dalam tata bahasa Inggris. Tapi aku pengen fokuskan ke tenses-tenses yang umum dulu, yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk pembelajaran tenses ini, aku nggak mau kalian pusing sama rumusnya. Jadi dulu kalau kebiasaan aku sekolah pas belajar bahasa Inggris, khususnya tenses, kan tenses ini identik sama rumus-rumusnya ya, seperti subject plus verb plus object. Apalagi dulu guru-guru kita waktu di sekolah tuh pasti kalau udah ngajarin tenses tuh caranya seperti itu, dan itu bikin puyeng. Juga ada beberapa teman yang sering nanya, gimana sih caranya ngapalin grammar atau tenses, soalnya rumusnya bikin pusing dan ribet banget. Nah, kalau aku pribadi, aku lebih suka mempelajarinya itu dari pola kalimatnya atau contoh kalimatnya aja, karena itu langsung kita bisa gunakan dalam konteks sehari-hari daripada kita ngapalin rumusnya. Karena kalau misalnya kita ngerti atau bisa paham kalimatnya, otomatis kita akan paham pola dalam rumus tersebut. Jadi mau dibolak-balik gimana pun kita pasti akan tetap paham. Oke, langsung ke contoh soalnya ya teman-teman. Misalnya nih, Saina makes cheesecake. Nah, yang perlu kalian ketahui atau yang perlu kalian pahami banget adalah untuk kalimat positif dalam simple present tense ini, kalian perlu menyesuaikan antara subjek dan kata kerja. Lagi-lagi itu ya, itu dasarnya tata bahasa banget. Misalnya gini. Jadi karena ini subjeknya kan termasuk ketiga tunggal ya, termasuk he, she, dan it. Dia perempuan, Saina ini kan dia perempuan, jadi kata kerjanya itu harus pakai S teman-teman. Nah, itu memang prinsip dari simple present tense. Kalau kalimatnya positif dan ada subjek ketiga tunggal, misalnya dia perempuan, dia laki-laki, atau benda, itu pasti kata kerjanya itu ditambah S atau ES selama kalimatnya positif gitu. Oke. Yang kedua, aku mau kasih contoh untuk subjek jamak ya. Misalnya my cousin and I learn English. Oke. Jadi my cousin and I learn English. Di sini kita bisa lihat kenapa sih kok nggak pakai S seperti yang nomor 1 gitu. Karena subjeknya ini adalah ada 2. My cousin and I, sepupu saya dan saya. Jadi kalau subjeknya jamak, itu dia nggak perlu kata kerjanya pakai S. Jadi kalau subjek tunggal aja yang pakai S seperti nomor 1 gitu teman-teman. Oke, bisa dipahami ya untuk kalimat positifnya.
aku review lagi biar kalian lebih paham. Jadi yang pertama itu Shaina makes cheesecake. Shaina membuat kue keju. Nah, kenapa dia pakai S kata kerjanya ini ya? Karena subjeknya adalah Shaina. Shaina ini kan termasuk she, teman-teman. She itu adalah subjek tunggal. Jadi subjek tunggal dalam kalimat simple present tense yang positif itu pasti dia kata kerjanya ditambah S. Yang kedua, my cousin and I learn English. Sepupu saya dan saya belajar bahasa Inggris. Oke. Jadi kenapa ini dia nggak pakai S? Karena subjeknya tuh ada 2 orang, lebih dari 1, jadi nggak perlu pakai S. Nah, itu memang prinsip dari penggunaan simple present tense. Nah, sekali lagi simple present tense ini digunakan untuk keseharian kita ya teman-teman. Jadi itu rutinitas, bukan masa sekarang atau masa lampau atau masa depan. Jadi dia benar-benar rutinitas yang kita lakukan, misalnya setiap hari atau seminggu sekali atau juga sebulan sekali, yang pasti rutin gitu. Oke. Sekarang aku mau kasih informasi tambahan terkait kata keterangan waktu yang biasanya digunakan dalam kalimat simple present tense. Kata keterangan waktu ini sebenarnya nggak wajib teman-teman dalam kalimat. Jadi dia hanya sebagai pelengkap aja. Kita nggak wajib kok untuk menambahkan, cuman biar kalian lebih paham, terutama untuk konteksnya kapan sih bisa digunakan. Jadi aku mau kasih tambahan ya, kata keterangan waktunya itu misalnya untuk nomor pertama, Shaina makes cheesecake every week. Every week artinya setiap minggu. Jadi Shaina membuat kue keju setiap minggu artinya. Nah, ini adalah kata keterangan waktunya. Jadi boleh dipakai, boleh enggak. Kalaupun enggak dipakai, misalnya tanpa keterangan waktu pun kalimatnya tetap berupa simple present tense kok. Nah, selanjutnya my cousin and I learn English, misalnya on Mondays. Oke. Nah, on Mondays ini sebenarnya sama artinya seperti every ya. Maksudnya gini, on Mondays berarti setiap hari Senin. Nah, ini ada S-nya. Jadi maksudnya itu setiap hari Senin lagi gitu. Jadi terserah kalian sih mau pakai yang gimana. Jadi misalnya kalau untuk nama-nama harinya boleh pakai every Sunday, every Monday, atau on Sundays. Tapi kalau pakai on itu kalian bisa tambahkan S di belakangnya, begitu. Paham ya teman-teman? Dan ini adalah bentuk kalimat negatif dari kalimat yang aku jelasin sebelumnya. Jadi kalau bentuk negatifnya itu Shaina doesn't make cheesecake every week. Jadi tinggal ditambah does not atau doesn't. Jadi doesn't di sini adalah dari kata does not ya teman-teman. Disingkat jadi doesn't. Boleh pakai does not atau doesn't. Artinya tidak. Jadi ini khusus untuk kalimat simple present tense tadi. Shaina doesn't make cheesecake every week. Shaina tidak membuat kue keju setiap minggu. Oke. Yang kedua, my cousin and I don't. Ini dari kata do not.
learn English on Mondays. Jadi sepupu saya dan saya tidak belajar bahasa Inggris pada hari Senin atau tiap hari Senin. Nah, kenapa yang pertama dan kedua itu kok beda sih gitu? Yang satu pakai does not atau doesn't, yang satu pakai don't atau do not. Karena does not ini memang khusus untuk subjek ketiga tunggal. Nah, karena dia sudah ada doesn't di sini, jadi yang tadinya make itu pakai s, kata kerjanya jadi hilang karena sudah ada doesn't di sini ya, teman-teman. Dan yang kedua, kenapa pakai don't? Karena subjeknya di sini adalah subjek jamak. Jadi setiap subjek jamak itu dia pasti pakai do not. Itu berlaku di semua subjek jamak kayak we, kami, they, mereka gitu. Ini aku tulis di sini ya. Misalnya kayak they, we, itu dia pakai don't. Sedangkan untuk doesn't ini dia misalnya he, she, dan it, atau she ya, gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan subjek itu tidak berupa hanya misalnya ini aja, they, we, he, she, it, tapi dia bisa berupa nama orang, nama benda gitu, nama tempat, nama perusahaan, misalnya nama kantor gitu. Dan ini adalah bentuk dari kalimat tanya atau interrogative form terkait dengan simple present tense. Yang pertama, does Sena make cheesecake? Artinya, apakah Sena membuat kue keju? Dan aku nggak kasih keterangan waktunya di sini ya teman-teman, karena itu kan nggak wajib, jadi itu bisa kalian tambahin sendiri ketika kalian belajar. Yang penting kalian bisa ngerti polanya dulu. Ini menggunakan does karena subjeknya kan tadi ketiga tunggal ya, Sena atau termasuk she. Dan kata kerjanya make itu tidak menggunakan s gitu karena udah ada does di sini. Yang kedua, do my cousin and I learn English? Apakah sepupu saya dan saya belajar bahasa Inggris? Oke, itu tanda tanyanya. Jadi dia menggunakan do karena subjeknya kan jamak ya, ada dua orang. Jadi pakai do. Kalau tadi yang negatifnya itu dia bentuknya pakai does not untuk subjek tunggal dan do not untuk subjek jamak. Tapi kalau yang kalimat tanya ini dia cukup pakai does dan do, itu ditaruh di paling depan di awal kalimat gitu. Selalu begitu ya polanya. Nah, jadi kebetulan untuk tenses itu polanya itu pasti dia konsisten ya teman-teman. Kalau kita berpegang sama prinsip-prinsip tata bahasa terutama tenses, dia nggak mungkin ketukar. Jadi kalau bentuknya positif seperti apa, bentuknya negatif polanya seperti apa, dan juga kalimatannya seperti apa. Jadi kita memang harus benar-benar pahami itu. Dan aku rasa kalau kalian banyak latihan di rumah setelah nonton video ini, kalau kalian punya waktu luang bisa bikin kalimat sendiri, bisa coba-coba bikin kalimat sederhana terkait simple present tense ini, kalian akan bisa cepat ngerti juga gitu.